penduduknya sedikit, kita pasti agak sulit provider masuk ke sana gitu. Maka dengan adanya bantuan dari ICON, maka kami membangun di sana internet gratis dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini. Sehingga di Samarinda tidak ada lagi yang blank spot seperti itu. Oh, nggak ada lagi ya Pak ya? Ya, hampir semuanya sudah terjangkau. Kalaupun masih ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya, masih sedikit. Daerah-daerah yang Samarinda pasti sudah tercover dengan. Berarti minim sudah ya Pak ya? Oh, ya. Luar biasa sekali. Karena emang kita memang butuh banget internet ya Pak ya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Neticon, welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Wah, luar biasa ya, pada hari ini kita berada di episode 12 season 2 dan di bulan 12. Wah, tepat banget ya, kita mengakhiri tahun 2024 ini dengan sesi Icon Talks ya. Dan untuk hari ini kita bertemakan tentang digital. Nih kita udah nggak asing lagi sama yang namanya digital, digitalisasi atau inovasi digital dan lain-lain. Dan kita bisa melihat bahwa tema kita pada hari ini yaitu membangun fondasi digital untuk masa depan. Wah, luar biasa sekali ya. Ini tentang masa depan, tentang futuristik ya pastinya. Dan kita dibersamai oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda, yaitu Bapak Dr. Haji Aji Syarif Hidayatullah MPSI atau lebih akrabnya disapa Bapak Dayat. Nah, di sebelah saya ini luar biasa sekali ya Pak ya. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ya, beliau ini adalah Kepala Dinas dan langsung kita tanya-tanya ya tentang digitalisasi digital yang ada di Diskominfo. Mungkin Pak, kita boleh sharing-sharing dulu Pak. Siap. Oke, mungkin lanjut aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana visi dan misi Diskominfo Kota Samarinda dalam mendukung perkembangan era digital saat ini? Baik, terima kasih. Visi misinya itu adalah visi misinya wali kota ya. Salah satu visi misinya wali kota yang menarik itu adalah di dalam pengembangan digitalisasi ya. Okay. Dan salah satu juga yang menjadi yang kita kembangkan yang terkait langsung visi misi di Kominfo itu adalah pertama Smart City Plus, yang kedua Social Security Number, nah dan yang ketiga itu adalah wira usaha baru yang langsung terkait dengan Kominfo. Nah, visi misi ini kita kembangkan untuk memperluas ya sistem digitalisasi supaya masyarakat lebih mudah di dalam berinteraksi dengan pemerintah, di dalam menjalankan aktivitasnya, maka digitalisasi kita kembangkan. Ya, itu adalah visi misinya wali kota. Jadi semua layanan di pemerintah kota itu berbasis digitalisasi. Itu permintaan wali kota supaya masyarakat dapat lebih mudah di dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, benar sekali ya, karena kita membutuhkan digital itu ya Pak ya, karena kita udah sangat-sangat terkoneksi antara digital dan lain-lainnya. Dan juga gimana sih awal mula Diskominfo Kota Samarinda mulai menerapkan transformasi digital yang dimana pada sebelumnya itu kan serba manual ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Apa yang dicita-citakan oleh Bapak Wali Kota tentang digitalisasi, seluruh layanan digitalisasi itu, alhamdulillah itu sudah sejalan dengan master plan-nya Dinas Kominfo. Karena tahun 2018 Dinas Kominfo itu sudah membangun bersama dengan Icon Plus, membangun infrastrukturnya dulu. Jadi kami sudah menyiapkan bersama Icon Plus itu infrastrukturnya di Kota Samarinda, hampir seluruh perangkat daerah dan kelurahan sampai ke UPTD itu sudah terkoneksi langsung di Dinas Kominfo. Nah, sehingga kami bertukar pakai data dengan perangkat-perangkat daerah itu, layanan-layanan yang terkecil di kelurahan maupun sampai ke RT itu
sudah menggunakan jaringan fiber optik ya, tinggal jaringan yang langsung berbagi paket datanya langsung gitu dengan intranet. Itu yang menguntungkan dari Kota Samarinda dalam mengembangkan apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota untuk layanan yang berbasis digitalisasi itu. Karena infrastrukturnya sudah terkoneksi secara keseluruhan. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan itu bagaimana pengalaman Diskominfo Kota Samarinda, maaf, dalam menggunakan solusi layanan dari PLN Icon Plus yang sudah berjalan berapa tahun ini Pak? Ini sudah berjalan sekitar 6 tahun lebih ya. Oh, 6 tahun lebih ya, Pak, kami dengan Icon Plus dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Nggak ada Dan kendala, kalaupun ya, Pak. ada kendala itu kita selesaikan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Iya. Berarti cepat ya Pak ya Iya, penanganannya ya. benar. Oke. Berarti dengan adanya solusi layanan PLN Icon Plus, apa aja sih manfaat yang paling dirasakan oleh tim Diskominfo Kota Samarinda khususnya dan masyarakat Kota Samarinda pada umumnya? Yang paling terasa adalah cepatnya pelayanan sekarang. Karena kita berada pada satu jaringan, berada pada satu jalur yang sama, sehingga bertukar pakai data itu gampang sekali. Itu yang paling dirasakan. Kalau dulu orang untuk mendapatkan satu surat keterangan saja itu menunggu berjam-jam gitu. Nah, padahal sekarang itu tidak berjam-jam, itu hitungan menit. Karena seluruhnya sudah terkoneksi. Jadi kami misalnya mau membuat surat di kelurahan, itu mengambil datanya di catatan sipil itu hitungan detik gitu. Tidak perlu ribet lagi gitu ya. Nah, sehingga surat yang diterbitkan di kelurahan itu dalam hitungan menit itu sudah tertandatangani secara digital semua. Itu yang dirasakan, pasti dirasakan oleh masyarakat. Itu berbeda dengan beberapa tahun yang lalu dengan sekarang. Itu sudah bedanya. Dan Bapak Wali Kota meminta kepada Dinas Kominfo untuk mengembangkan digitalisasi itu mulai dari kelurahan. Nah, sekarang sudah 59 kelurahan ini secara bertahap kemarin dari tahun 2023 sampai 2024 itu sudah seluruhnya dilayani secara digital. Dari 2023 ya? Digitalisasi kelurahan itu sampai di 2024 ini sudah hampir seluruh 59 kelurahan dan 10 kecamatan sudah bisa melakukan layanan secara digital. Secara digital tuh, saking cepatnya ya Pak ya untuk Benar. penanganannya dan lain-lainnya. Wah, luar biasa sekali ya, udah 6 tahun berjalan ya bersama PLN Icon Plus ya Pak ya. Benar. Oke, mungkin ada rencana ya Pak ya kayak meningkatkan layanan atau inovasi baru nih yang diharapkan dari PLN Icon Plus ke depannya. Ya, kita sekarang berbicara tentang bukan hanya kelurahan digital, tetapi kita seluruh layanan masyarakat. Kami baru saja tadi mendengarkan arahan dari Bapak Wali Kota, beliau minta bahwa untuk melanjutkan digitalisasi ini sampai ke kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian seluruh layanan-layanan lainnya, sampai masyarakat itu data masyarakat itu tercapture dengan baik supaya bisa mengambil kebijakan-kebijakan ke depannya itu lebih gampang gitu. Jadi beliau mau seluruh data mulai data kesehatan masyarakat itu sudah tercapture semua. Itu arahan dari Pak Wali Kota tadi supaya beliau bisa mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan. Nah, semua itu nanti datanya itu berbasis geospasial. Jadi nanti Icon akan kami minta sebagai support di dalam tim IT-nya untuk membantu kami mewujudkan apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota. Wah, keren sekali ya. Berarti PLN Icon Plus ini juga turut kontributif ya Pak Oh, ya? sangat kontributif sekali. Dan kami sangat mengharapkan memang seperti itu ya. Memang Icon punya komitmen untuk membantu kami itu sejak 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang kami tinggal memperkuat yang belum kita lakukan.
Ini baru 6 tahun aja udah sesignifikan ini ya Pak ya, Mm-mm. apalagi kalau udah bertahun-tahun ya Pak Iya, ya. benar. Betul sekali. Oke, mungkin deh kita boleh tahu tentang tantangan utama yang dihadapi Diskominfo Kota Samarinda dalam pengelolaan teknologi digital kota, sehingga memutuskan untuk menggunakan layanan dari PLN Icon. Ya, kita dulu masih menggunakan jaringan itu yang menggunakan udara ya, sinyal. Tapi tidak semua infrastruktur di Samarinda itu bisa didukung oleh sinyal karena Samarinda itu daerahnya, struktur daerahnya itu sangat berbukit-bukit dan banyak yang blank spot daerah sini. Nah, sehingga kami meminta Icon untuk masuk untuk memenuhi daerah-daerah yang blank spot itu. Nah, sehingga tantangan kami dulu adalah daerah-daerah yang terpencil, yang terpinggirkan itu, yang orangnya masih sedikit, di mana provider lain tidak bisa masuk, tapi Icon kami minta untuk masuk ke dalam, untuk masuk ke daerah-daerah yang terpinggirkan itu. Nah, sehingga sekarang tidak ada lagi daerah-daerah yang yang terlepas dari jangkauan kami di dalam pelayanan digitalisasi itu. Yang terakhir ini adalah daerah Lokumbar. Lokumbar itu daerah yang terpisahkan, daerah Kota Samarinda tapi terpisahkan. Jadi kita kalau mau ke sana itu harus naik kapal gitu. Naik kapal baru bisa menjangkau daerahnya. Nah, sekarang kami minta karena yang lewat darat itu terputus karena ada dipisahkan oleh gunung dan jurang yang terjal, akhirnya kita menjangkau ke sana agak sulit. Nah, sekarang sudah ada dibuatkan jalan ke Lokumbarnya dan alhamdulillah Icon juga kita minta untuk masuk ke sana. Dan sekarang di sana sudah kita lakukan dengan jalur masuk lewat jalur fiber optik juga. Jadi tidak ada kendala lagi, daerahnya tertutup dan lain sebagainya itu sudah tidak ada, semua kita bisa akses melalui jalur fiber optik itu. Oke, berarti memang lumayan perjuangannya ya. Iya. Agak sulit Samarinda gitu itu ya, Pak, sangat ya? luas. Sangat luas. Sangat sekali, luas. ya. Jadi daerahnya luas, penduduknya juga masih sedikit. Jadi masih di bawah 1 juta kan. Sehingga kami masih membutuhkan daerah-daerah yang jauh dari jangkauan sinyal dari provider lain, maka Icon yang kita minta untuk mengisi supaya masyarakat yang jauh, yang tidak terjangkau oleh sinyal dari provider lain itu bisa di-cover oleh Icon gitu. Itu tantangan kami yang paling berat ya, karena penduduk Samarinda ini harusnya sudah menikmati internet kan sekarang. Sementara kalau penduduknya sedikit, kita pasti agak sulit provider masuk ke sana gitu. Maka dengan adanya bantuan dari Icon, maka kami membangun di sana internet gratis dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini. Sehingga di Samarinda tidak ada lagi yang blank spot seperti itu. Oh, nggak ada lagi ya Pak ya? Ya, hampir semuanya sudah terjangkau. Kalaupun masih ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya, masih sedikit. Daerah-daerah yang Samarinda pasti sudah tercover dengan. Berarti minim sudah ya Pak ya? Oh, ya. Luar biasa sekali. Karena memang kita memang butuh banget internet ya Pak ya, lagi anak ya, sekolah. Benar. Kita perlu mengakses dunia luar juga ya pastinya. Betul. Lagi ada internet gratis tuh luar biasa sekali ya, Pak. Kita buatkan di sana internet gratis, tapi juga masyarakat juga boleh menyambung ke rumah masing-masing yang mampu. Oh, boleh Pak? Ya. Oke. Keren-keren. Itu berarti gagasan langsung dari Diskominfo atau wali kota atau bagaimana Pak? Ya, itu Bapak Wali Kota yang Bapak minta, Wali Kota ya, Pak, karena ya? mendengar banyaknya keluhan masyarakat. Jadi misalnya masyarakat daerah ada namanya Sungai Lantung gitu ya, itu bertahun-tahun tidak pernah ada dapat sinyal HP pun tidak ada di situ. Jangankan internet, sinyal HP pun tidak ada. Tapi beliau minta dilakukan untuk masuk ke sana, internet bisa diakses oleh masyarakat di sana supaya pelajarnya bisa belajar melalui dunia luar internet gitu kan.
maka Pak Wali Kota minta dilakukan. Alhamdulillah tidak sampai 1 bulan ya, itu sudah kita bisa wujudkan apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota. Berarti Bapak Wali Kota ini mau warganya up to date terus ya, berarti ya Pak ya? Benar. Oke Pak, ini saya juga boleh tahu dong Pak, untuk harapan Diskominfo Kota Samarinda mengenai layanan dari PLN Icon Plus ke depannya. Ada harapannya kah Pak, atau gimana gitu? Ya, kami minta memang Icon terus melakukan perbaikan-perbaikan ya, karena ke depannya bukan hanya dari sisi pemerintahnya saja yang ini, tapi bagaimana juga masyarakat luas juga bisa menikmati Icon. Jalurnya Icon Plus. Itu semakin bagus kalau nanti kita dalam satu jaringan gitu kan. Nanti kita akan ikut Icon bisa membantu pemerintah juga sampai nanti kami akan memotret RT gitu. Kalau ini sudah perangkat daerah sudah, tapi sampai RT. Nah itu yang akan PR kita besar karena RT di Kota Samarinda itu 2.000. Ya. Oke. Banyak sekali 1.900 lebih ya. Hampir 2.000 RT. Nah itu kalau bisa terkoneksi, kita akan memasang nanti jaringan-jaringan yang CCTV yang ada di RT itu bisa kita konekkan ke Dinas Kominfo supaya kita bisa memantau Kota Samarinda itu, sehingga kalau sudah bisa kita konekkan dengan CCTV, maka tidak ada lagi yang bisa yang tidak aman gitu, karena semua terpantau, bisa terlacak dengan CCTV. Jadi untuk yang kalau daerah-daerah yang tidak aman itu sudah bisa kita antisipasi untuk keamanannya bisa dipantau dengan CCTV itu. Oke, berarti yang seperti yang di belakang kita ini ya Pak ya? Ya, ini bagian daripada layanan pemerintah untuk masyarakat. Jadi kalau daerah-daerah sini pasti terpantau aktivitas masyarakat kita. Jadi kalau ada jambret, ada apa, itu semua sudah terpantau. Dan kita sudah berkali-kali di sini melakukan mengungkap membantu kepolisian dalam mengungkap kasus itu melalui CCTV kita sudah. Itu sudah kita lakukan gitu di sini. Bisa kita lakukan lah untuk membantu kepolisian. Jadi bagi premanisme, bagi jambret, pencopet dan lain sebagainya itu sudah tidak aman untuk di Samarinda, karena kita sudah pantau di semua titik-titik strategis di Kota Samarinda, lebih daripada 150 titik yang kita bisa pantau di Samarinda. Jadi kemanapun dia lewat jalur itu, dia pasti akan melewati jalur CCTV yang kita bangun. Oke, mungkin Pak ada lagi gitu gebrakan lainnya yang bisa di-spill sama netikon di rumah ini Pak yang lagi nonton, apalagi gitu selain CCTV atau apa gitu? Ya, kita sekarang ini mengembangkan jaringan internet ini kan bukan hanya internet saja kan, tapi dia juga bisa mengirim video, mengirim data, mengirim. Nah ini mau kita manfaatkan nanti ke depannya. Ini kita dapatkan supaya nanti pemerintah kota ini, aparat kami itu kalau rapat tidak perlu harus bergabung dalam satu ruangan rapat gitu, karena itu kan menyita waktu yang panjang, kemudian meninggalkan tugas untuk pindah tempat gitu kan. Nah sementara urusan terutama lurah dan camat itu banyak. Kalau bisa kita lakukan nanti melalui rapat dalam forum video gitu kan, seperti Zoom meeting gitu kan. Nah, itu yang kita akan kembangkan nanti ke depannya, supaya nanti aparat pemerintah itu kalau rapat itu nggak perlu harus datang ke ruang rapat balai kota gitu. Cukup di kantornya mendengarkan arahan wali kota, ya langsung jalan gitu. Langsung efisien gitu ya Pak ya, efisiensi waktu, betul juga. Dan masih banyak lagi ya yang kami rancang, yang sudah kita susun dalam bentuk frameworknya sudah ada, tinggal kita laksanakan, dan kami banyak tadi diarahkan sama Pak Wali Kota ke depannya Samarinda itu seperti apa, itu sudah diarahkan, tinggal kita jalankan. Wah, keren sekali. Jadi ini konsepnya dari pemerintah untuk masyarakat ya Pak ya. Iya. Jadi
lumayan juga ya buat teman-teman atau enggak dari kota-kota lain bisa mencontoh kota Samarinda ya Pak ya. Ya. Betul sekali. Nah, mungkin Pak boleh kasih boleh kasih kata-kata deh buat para pemirsa Netikon yang ada di rumah lagi nonton kita di sini. Ya, Netikon untuk kota Samarinda khususnya ya. Sebaiknya kalau untuk berurusan yang sifatnya ke kelurahan, yang langsung ke kelurahan, itu sekarang tidak perlu lagi datang ke kelurahan. Cukup dari rumah, silahkan melalui Samagov ya, Samarinda Government, itu urusan apa aja ada di sana. Jadi nggak perlu datang ke kelurahan, langsung melalui digitalisasi, itu langsung di print suratnya, misalnya minta surat keterangan apa gitu di kelurahan, nggak perlu lagi ke kelurahan. Silahkan langsung di rumah, diisi datanya, itu ditandatangani oleh organisasi secara digital, di print di rumah itu bisa. Jadi tidak perlu datang ke kelurahan. Kalau misalnya ada masalah, ada kendala di dalam pengisiannya atau kurang jelas, maka telepon 112. Nanti kami akan arahkan melalui teknisi yang melayani di sana. Oke, wah luar biasa sekali ya sharing session kita pada hari ini dengan Bapak Dayat ya Pak ya. Ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dayat dapat memacu motivasi dan juga semangat kita untuk turut kontributif dan atas inovasi yang telah dilakukan oleh Diskominfo Samarinda. Dan tak hanya Samarinda tapi kota-kota di Kalimantan bahkan Indonesia pun bisa bersinergi untuk membangun smart city yang modern dan berkelanjutan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Dayat yang membersamai kami pada hari ini di Icon Talks ya pada episode kali ini. Dan untuk mengakhiri seksi ini, saya Candika izin pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.